Hai Grade 8, kembali lagi dengan Mr. Yohanes dalam Bible Study. Bagaimana kabar kalian? Mr. Yohanes berdoa supaya kalian tetap sehat dan kalian tetap bersemangat untuk belajar dari rumah. Oke, kita akan lanjutkan materi kita, Kristologi. Kita sudah belajar bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan kematiannya berhasil menebus dosa kita. Kematiannya menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa. Ya, kematiannya membebaskan kita dari belenggu dosa. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus masih bisa berbuat dosa. Benar kan? Ya, tidak ada seorang pun yang percaya Yesus yang dengan sempurna tidak berbuat dosa lagi. Tidak ada. Tetapi bagaimana itu? Kan Yesus sudah mati di kayu salib. Kan Yesus sudah menang atas dosa. Kan Yesus sudah membebaskan setiap orang yang percaya Yesus bebas dari belenggu dosa. Tapi mengapa masih ada orang yang hidup dalam dosa, masih bisa berbuat dosa? Bagaimana Tuhan Yesus menyikapi hal ini? Bagaimana sikap Yesus melihat orang-orang yang percaya Yesus berbuat dosa? Apakah dia marah? Apakah dia menyesal sudah mati di kayu salib? Apakah dia merasa bahwa kematiannya tidak berguna, tidak berkhasiat? Tidak seperti itu. Kita akan belajar dua bagian Alkitab. Bagian yang pertama adalah di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ya, Mister akan bacakan 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Alkitab tidak pernah menganjurkan kita untuk berbuat dosa. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk hidup dalam dosa. Alkitab selalu dengan tegas melarang kita untuk berbuat dosa. Alkitab secara tegas melarang kita untuk hidup terus-menerus dalam dosa. Alkitab itu menghendaki kita hidup kudus seperti Bapa di surga. Tetapi bukan berarti Alkitab hanya bisa melarang. Alkitab bukan hanya melarang kita untuk berbuat dosa, tapi Alkitab juga memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan jaminan ketika kita orang-orang yang percaya Yesus jatuh dalam dosa. Alkitab tidak lepas tangan membiarkan kita jatuh dalam dosa. Ketika kita berbuat dosa, Alkitab bilang, "Oh, aku sudah melarangmu berbuat dosa, tapi engkau tetap berbuat dosa. Ya udah, aku nggak mau tahu." Tidak, Alkitab tidak seperti itu. Meskipun Alkitab melarang kita untuk berbuat dosa, Alkitab tidak membiarkan kita sendirian. Alkitab memberikan solusi kepada kita, memberikan jaminan kepada kita. Apa jaminannya? Jaminannya adalah Yesus sebagai pengantara kita. Jika ada orang yang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Kata pengantara dalam bahasa Yunani menggunakan kata parakletos. Kata pengantara, Yesus sebagai pengantara dalam bahasa Yunani menggunakan kata parakletos. Parakletos ini seseorang yang memberikan nasihat, yang mendampingi, yang menemani ketika kita terjatuh. Parakletos inilah yang mengangkat kita. Jadi jika kita berbuat dosa, kita punya seorang pengantara, seorang parakletos yang senantiasa menemani, menolong, membela kita. Ya, tapi bukan berarti Tuhan Yesus membela, mendukung perbuatan dosa kita. Tidak. Tuhan Yesus membela pribadi kita. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk hidup kudus. Tuhan Yesus tidak mau kita hidup dalam dosa. Tetapi ketika iblis berhasil menggoda kita, iblis berhasil membuat kita jatuh dalam dosa, pasti iblis memberikan intimidasi atau tekanan kepada kita supaya kita merasa kotor, supaya kita merasa tidak layak, tidak pantas hidup di hadapan Tuhan, supaya kita merasa bahwa hidup kita ini nggak berharga. Itu yang menjadi pekerjaan iblis. Nah, disinilah Yesus sebagai parakletos atau pengantara pada Bapa. Yesus membela kita, membela pribadi kita. Yesus mengerti kelemahan kita, ya, mengerti keterbatasan kita.
Yesus bisa memahami kita berbuat dosa. Meskipun Yesus tidak mendukung kita berbuat dosa, Yesus bisa memahami hal itu. Dan Tuhan Yesus tidak membiarkan kita merasa diri kita tidak berharga. Iblis membuat kita tertekan, tapi Yesus sebagai pengantara kita. Jangan takut, ya, jangan merasa diri tidak berharga, jangan merasa diri tidak pantas. Ketika kita jatuh, Tuhan Yesus sebagai pengantara kita. Oke, next. Di bagian yang kedua, di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 34. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Ingat, iblis itu pekerjaannya membuat kita jatuh, dan iblis membuat kita merasa diri kita kotor dan menuduh kita, menekan kita, membuat kita merasa bersalah, membuat kita merasa diri kita ini tidak kudus, tidak pantas. Tetapi lagi-lagi di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 34 ditegaskan lagi bahwa kita punya Yesus yang menjadi pembela kita. Bukan berarti Yesus membela perbuatan dosa kita, tapi Yesus membela pribadi kita. Kita jatuh, ya, Yesus menghendaki kita hidup kudus. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus tidak membuang kita dengan demikian. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah membuang kita. Seberapa sering kita berbuat dosa, seberapa sering kita jatuh dalam dosa, sesering itu jugalah Yesus membela kita. Yesus tidak membiarkan kita jatuh, terpuruk, tergeletak. Tidak bisa. Tidak pernah seperti itu. Yesus selalu menguatkan kita, menopang kita, menolong kita. Jadi kita meskipun orang percaya kita sudah dibebaskan dari dosa, tidak menutup kemungkinan kita masih bisa berbuat dosa. Ya, selama kita hidup dalam dunia, kita masih bisa berbuat dosa. Iblis selalu menjatuhkan kita. Tapi ingat, ada satu pribadi yang selalu menjadi pengantara, selalu menjadi pembela, penolong kita, yang mengangkat kita ketika kita jatuh, yang mengerti kelemahan kita. Dia adalah Yesus. Itulah karya Yesus di masa kini, di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus senantiasa menjadi pembela kita. Dia selalu bersiap-siap untuk membela kita, mendukung kita, menopang kita ketika kita jatuh dalam dosa. Tetap hidup kudus, ya, jangan berbuat dosa. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, percayalah bahwa pengampunan selalu ada bagi setiap orang yang mengaku dosa, bagi setiap orang yang percaya Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.